Namaste semuanya. Oke teman-teman, hari ini tanggal 15 Agustus 2020, tepat hari kemerdekaannya India. Dan hari ini kita keluar, kita mau ngeliat lampu-lampu di VT Station. Katanya akan ada lampu bendera India gitu. Nah, kita akan coba juga cover ke Mantralaya, kita ke kota. Jadi kita tuh tinggal kayak 45 menit dari pusat kota banget. Nah, hari ini kita baru bisa keluarnya udah jam 7 malam karena siang tadi tuh hujan terus seharian, bener-bener bikin mager banget tahu mau keluar. Ikutin kita terus ya teman-teman. Kita akan liatin ke teman-teman suasana hari kemerdekaan di India yang ke-74 pada malam hari. Oke? Stay tune. Ciao. Ini adalah upacara pengibaran bendera nasional India oleh Prime Minister India Narendra Modi di Red Fort di New Delhi. Hari kemerdekaan dirayakan untuk mengenang para pejuang kemerdekaan, tentara, dan pemimpin revolusioner. Perdana Menteri India mengibarkan bendera nasional di Red Fort dan memberikan pidato. Beberapa pawai dilakukan di ibu kota negara bagian dan markas distrik untuk merayakan hari kemerdekaan. Orang India di seluruh negeri mengibarkan bendera nasional untuk menandai hari itu. Menjelang hari kemerdekaan, Presiden berpidato di depan bangsa dalam pidato yang disiarkan di televisi. Kayak bendera gitu di mobilnya, nggak banyak sih karena sekarang kan orang-orang. Mana ada? Oh, too small, I can't see it. Can't see it from the Usually front. people put like that only. Ada butik TikTok butik. Nah, TikTok kan sekarang udah di-ban nih di India. Kok bisa ada TikTok butik? Gimana ceritanya? Apa nggak di-ban juga nih toko sama pemerintahannya? Astagfirullahaladzim. What is that? What? Inggris menjajah India kira-kira selama 200 tahun, lebih tepatnya pada tahun 1757 sampai 1947. Mereka datang ke India sebagai perusahaan perdagangan pada tahun 1608, sehingga mereka berada di India dari tahun 1608 sampai 1947. Tetapi mereka awalnya di sini hanya sebagai perusahaan perdagangan India Timur. Mereka berdagang rempah-rempah dan mereka melihat banyak bisnis di rempah-rempah. Saat itu orang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan rempah-rempah. Mereka bahkan pernah berdagang emas untuk mendapatkan rempah-rempah dan India selalu menjadi pedagang rempah-rempah terbesar. Pada tahun 1757, Robert Clive memenangkan pertempuran Plassey. Pada tahun 1857, aturan tersebut secara resmi dialihkan ke pemerintahan Inggris. Pemerintahan mahkota di India dimulai pada tahun 1857 dan berlangsung hingga tahun 1947. Pada tanggal 15 Agustus 1947, India diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Jadi, meskipun orang Inggris berada di India selama kira-kira 350 tahun, mereka hanya benar-benar menguasai India selama 190 tahun. Perusahaan British East India dimulai dengan menguasai sebagian India pada tahun 1757 hingga tahun 1857. Nggak boleh ternyata, gateway of Indianya tutup. Ada penjaganya di sana, ada Pak Polisi di situ. Nggak boleh katanya, udah ditutup ininya, gateway of Indianya. Oke, jadi kita balik. Sekarang kita mau ke Mantralaya. Udah terlalu malam kayaknya ya, makanya udah ditutup. Mungkin siang-siang dibuka. Ya, jadi tuh di sini guys, mall-mall gitu udah buka, tapi dari jam 9 pagi, from 9 o'clock. Anginnya kencang banget. Dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam doang bukanya.
Oke teman-teman, gedung di depan aku ini adalah Gedung Lama Mantralaya. Mantralaya adalah markas besar administratif pemerintahan negara bagian Maharashtra di Mumbai Selatan. Dibangun pada tahun 1955. Dan yang ini adalah State Emblem of India atau lambang negara India. Lambang negara India adalah adaptasi dari hulu tiang singa Asoka dari Sarnath. Maharaja Asoka yang agung mendirikan hulu tiang yang menghiasi puncak pilar Asoka untuk menandai titik tempat Buddha Gautama mengajarkan Dharma untuk pertama kalinya, serta tempat di mana Sangha Buddha dibentuk. Aslinya terdapat 4 singa Asia berdiri saling membelakangi dan berdiri di landasan abakus lingkar yang dihiasi ukiran relief timbul bergambar gajah, kuda, lembu, dan singa yang diselingi ukiran Dharma Cakra atau Cakram Asoka. Di dasarnya dilandasi teratai berbentuk lonceng. Tugu ini diukir dari satu batu utuh. Keempat singa ini, satu terhalang dari pandangan melambangkan kekuatan, keberanian, harga diri, dan keyakinan. Berdiri di atas landasan abakus melingkar. Landasan ini berukir hewan yang lebih kecil yang menjaga 4 arah mata angin. Singa di utara, gajah di timur, kuda di selatan, dan lembu di barat. Landasan ini ditopang teratai mekar yang melambangkan hulu sumber air kehidupan dan inspirasi kreatif. Versi yang digunakan dalam lambang negara tidak memasukkan lapik atau landasan bunga teratai. Relief di bawah singa hanya menampilkan Dharma Cakra di tengah dan dengan lembu di kanan dan kuda di kiri serta tepi Dharma Cakra di ujungnya. Semboyan Satya Meva Jayate dituliskan di bawah lambang dalam aksara Dewa Nagari yang bermakna hanya kebenaran yang berjaya. Lambang ini diresmikan sebagai lambang negara India pada tanggal 26 Januari tahun 1950. Pada saat itu India telah menjadi republik yang merdeka. Ramai ya, mereka nongki-nongki di situ. Oh iya. Nah, sekarang aku akan menjelaskan ke teman-teman apa arti dari warna bendera nasional India. Nah, pada bendera nasional India, warna yang paling atas itu berwarna saffron yang menunjukkan kekuatan dan keberanian negara tersebut. Yang di tengah berwarna putih menunjukkan kedamaian dan kebenaran dengan Dharma Cakra. Yang terakhir berwarna hijau menunjukkan kesuburan, pertumbuhan, dan keberuntungan tanah. Cakra Dharma ini menggambarkan roda hukum di ibu kota Singa Sarnath yang dibuat oleh Kaisar Maurya abad ketiga sebelum Masehi Ashoka. Cakra dimaksud untuk menunjukkan bahwa ada kehidupan yang bergerak dan ada kematian. Dan juga teman-teman, di video kali ini aku juga akan menjelaskan tentang pembagian negara India dan negara Pakistan. Dan semua informasi yang aku dapatkan ini bersumber dari internet ya teman-teman. Kalau misalnya aku ada kesalahan atau ada penyebutan tahun atau misalnya sesuatu yang salah, mohon dibetulkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke. Pembagian India membagi British India menjadi negara India dan Pakistan, yaitu Pakistan Timur dan Barat pada tahun 1947. Pembagian ini merupakan bagian dari berakhirnya kekuasaan Inggris atas anak benua India yang disebut British Raj. Pemisahan tersebut antara lain disebabkan oleh teori dua bangsa yang dikemukakan oleh Chaudhry Rehmat Ali karena isu-isu agama yang dikemukakan. Pakistan menjadi negara Muslim dan India menjadi negara mayoritas Hindu tetapi sekuler. Juru bicara utama partisi ini adalah Muhammad Ali Jinnah. Ia menjadi gubernur jenderal Pakistan pertama.
Jutaan orang pindah melintasi garis Radcliffe yang baru antara dua negara bagian yang baru dibentuk. Populasi India yang tidak terbagi pada tahun 1947 sekitar 570 juta jiwa. Setelah pemisahan ada 370 juta orang di India, 1070 juta di Pakistan Barat dan 30 juta orang di Pakistan Timur yang sekarang bernama Bangladesh. Dan selanjutnya, apa sih perbedaan antara tanggal 26 Januari dan tanggal 15 Agustus sebagai hari libur nasional di India? Nah, pada tanggal 15 Agustus tahun 1947, India mendapatkan kemerdekaan dari Inggris, tetapi konstitusi mereka baru disahkan pada tanggal 26 Januari tahun 1950. Maka dari itu, setiap tanggal 26 Januari ditetapkan sebagai Hari Republik India dan setiap tanggal 15 Agustus itu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan India. Nice. Aikar, this is tax building. Tax building. Yeah, Aikar Bhavan. This is income tax department. Oh, jadi ini income tax building, guys. Ini adalah masjid, tepat banget di tengah-tengah jalan. Ini pinggir-pinggirnya ini jalan, dan di tengah-tengahnya ini masjid. Bulat gitu dari belakang. Nah, ada parkirnya juga. Tengah jalan juga parkirnya. Ini adalah gedung Mumbai Municipal Corporation Head Office yang dibangun oleh Inggris pada tanggal 9 Desember tahun 1884. Gedung Mumbai Municipal Corporation ini adalah yang bertanggung jawab kepada infrastruktur negara seperti jalan-jalan, jembatan, dan juga gedung-gedung. Victoria Terminus atau Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus adalah terminal yang dirancang oleh insinyur arsitektur kelahiran Inggris Frederick William Stevens yang pembangunannya dimulai pada tahun 1878 dan selesai pada tahun 1887, tahun yang menandai 50 tahun pemerintahan Ratu Victoria. Bangunan tersebut diberi nama Victoria Terminus. Nama stasiun diubah menjadi Chhatrapati Shivaji Terminus, kode stasiun CST pada Maret 1996 untuk menghormati Shivaji, pendiri Kekaisaran Maratha abad ke-17 yang namanya sering diawali dengan Chhatrapati, gelar kerajaan. Pada tahun 2017, stasiun ini kembali berganti nama menjadi Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, kode CST di mana Maharaj juga merupakan gelar kerajaan. Namun inisial VD dan arus CST biasanya masih digunakan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja video aku malam ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kalian suka video aku. Sampai jumpa di video-videoku yang selanjutnya. Dadah!